Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah kan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi scroll si aplikasi gitu ceritanya ya, saya menemukan satu video yang menurut saya ini kok setelah saya dengar dan meneliti kok ada sesuatu yang menarik untuk saya ya, yaitu videonya Linda ya. Kalau pada acara live mungkin dilakukan, tapi saya coba teliti dan mendengar percakapannya si Linda, kok ada yang menarik bahwa sebenarnya Linda juga orang tuanya terutama ya menyimpan bukti itu ya yang menarik untuk kita bahas. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Itu tanya ke orang yang ada di situ ya, tanya ke Mbak Putri, tanya ke siapa. Itu kan mereka yang video, mereka yang nanya-nanya gitu. Saya kan posisi tidak sadar. Saya pun cuma hanya diceritakan sama orang tua saya. Saya kerasukan seperti ini. Kebetulan papa saya pun ikut merekam pada saat saya kerasukan itu. Seperti itu. Taunya dari keluarga aja. Kamu bilang begini, kamu bilang begini. Itu menurut saya, dari yang saya lihat rekaman di papa saya cukup membantu loh kalau keluarga Vina. Tapi kok malah saya dihujat ya gitu. Kok malah saya dibilang tersangka ya gitu. Itu ya, itu potongannya ya, di mana juga ternyata Linda juga, papanya Linda terutama ini merekam juga di saat kesurupan gitu ya. Ini berbeda dengan keterangan yang dilakukan oleh kakaknya Vina waktu itu, di mana katanya pada saat Linda kesurupan di situ awalnya dia tidak merekam gitu ya. Coba di searching di situ. Dan akhirnya pada saat terjadi lagi kesurupannya baru dia merekam. Tapi dalam keterangannya si Linda bahwa sebenarnya kan sudah direkam sama bapaknya. Ya tinggal diambil saja, itu sebagai salah satu penguat juga gitu ya. Tinggal disesuaikan saja tuh ya rekaman papanya Linda sama rekamannya si kakaknya Vina gitu. Jadi dicocokkan apakah rekamannya sama-sama benar atau bagaimana gitu ya. Menarik ya sebetulnya, kita lanjutin videonya. Aku mau tanya nih, tadi teman nongkrong sekolah bukan? Berarti teman nongkrong apa nih? Tetangga kampung atau teman nongkrong geng motor atau apa? Enggak, teman nongkrong di Food Street. Ada satu daerah di Cirebon, namanya itu BAT. Itu tuh kayak semacam food street gitu loh. Nah, ada warung namanya warung Seblak. Di situ memang tempat nongkrongnya anak-anak kayak gitu-gitulah. Udah beberapa kali ketemu kan? Itu kan? Ya, 3-4 kali saya ingat. 3-4 kali. Di situ ya. terus ketemunya atau di tempat berbeda juga? Di situ juga. Oh. Boleh gantian nggak? Aku mau nanya nih. Sebelum Linda kejadian. menutupi sesuatu, bukan menutupi sesuatu. Tidak semua hal bisa saya ungkap di publik. Cukup ke penyidik dan ke pengacara. Ya, Semua tuh benar. ada step by step ya. Sekarang siapa tahu di sini, siapa tahu di sini ada pelaku yang apa yang disampaikan ke kepolisian tidak boleh di publik. Nah, Benar. Ada batasannya ya, makanya saya bukan pembela Linda, saya batasannya. adalah pembela Peggy. Jadi saya mana yang harus dikeluarkan ke publik, mana yang harus ditutupin sesuai dengan BAP, nggak boleh dikeluarkan. Ya, benar. Jadi gini, sebelumnya kan ada beberapa kali pertemuan ya belum dengan kelar Linda tadi, ya. Bang. Jadi Pertanyaan ya saya udah, belum lanjut, kelar Les, tadi. lanjut. Sabar apa ya, terus sebentar aja. pada saat malam nih saya di BAP. Hari itu juga pulang dari kantor polisi, suami saya sudah dapat ancaman WA dan lain-lain. Itu ya, di BAP pulangnya mendapat ancaman juga gitu. Kayaknya anomali ya. Kayaknya ini setelah di BAP ada ancaman katanya ya. Berarti kan Linda ini pernah memberikan keterangan sih jadinya sama si yang mem-BAP gitu ya. Mudah-mudahan sih ini di sidang PK nanti kita akan menemukan juga ya keterangannya Linda itu apa, sehingga Linda ini mendapatkan ancaman gitu ya sama suaminya katanya. Kita lanjutin sebetulnya ya. Ya, loh kan? Itu makanya wajar, itu kenapa saya wajar, Lin. tidak keluar dan selalu pakai masker. Sekarang siapa yang bisa menjamin keselamatan saya, kan seperti itu. Iya benar-benar. Tapi yang tadi nih, yang kasus kamu berteman tadi, katanya nih aku dengar-dengar di media tuh kamu tuh sempat dicurhatin tentang cintanya dia gitu. Enggak, curhat Kisah cinta apa? dia. Bukan loh. Linda Jadi yang mana, Bang? Linda ini setahu saya Beda. Jadi Beda. makanya kan aku mau Yang nanya dicurhatin gini. berbeda. Ini Linda, Kita Linda tanya ini hanya dulu. sebatas teman nongkrong.
Ya, kan temen nongkrong nih, pasti kan ada pembicaraan maksudnya gini. Teman nongkrong sama teman dekat berbeda loh. Iya, maksudnya gini loh, maksudnya Ada Kalau temen bukan bela yang ada tidak temen ya. Vina, Maaf ya, bukan bela ada kamu. temen Vina yang memang Karena saya satu itu adalah tongkrongan orang-orang yang suka juga. hobi nongkrong. iya, Jadi ini paham. biar nggak salah paham semua gitu loh. Iya iya benar. Oke, Maksudnya- Ultramik. Maksudnya gini, kan ada beberapa kali pertemuan. Maksudnya ada nggak cerita terakhir sebelum ada kejadian ini? Maksudnya kayak ada mungkin ada kata-kata yang mungkin dia bahas atau apa terkait pertemanan atau apa ya? Mungkin kan ada, pasti kan seorang ya bestie lah ibaratnya, walaupun nggak deket banget kan. Pasti kan ada pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan dalam pertemuan itu. Maksudnya apa gitu? Mungkin ada Ya nggak pikirannya ada, dia. ketemu cuma say hello doang. Oh berarti Ketemu berarti saya cuma ketemu doang. nongkrong makan habis itu bubar Iya. gitu. Kesurupan. Gini loh. Ketemu, nongkrong, habis itu Mas, kesurupan. Mas ini dengerin Mas juga ya. Saya ini orangnya suka nongkrong di tempat-tempat begitu jujur. Banyak ada orang yang sebatas hello, apa kabar, baik, begitu. Itu teman-teman nongkrong sebatas nongkrong tempat-tempat begituan. Apa kabar, say, hai, teman-teman begitu. Tapi tidak akrab. Ada gitu. Kalau yang akrab yang kemana-mana berdua. Seperti lidah yang Ya. bertato. Iya. Ini paham, Itu Mas. Saya tuh mungkin- punya teman akrab. Jujur ya, waktu aku nongkrong dulu ada. Tahu Oh nggak? Linda, Siapa pernah host gue? Linda Artinya Tato itu jalan. berarti temennya akrab ya? Linda Tato itu. Linda ini bukan teman akrab, bukan teman akrab. Bukan yang ini, Linda Tato yang satunya kata Mas tadi. Itu akrab banget itu. Oh itu akrab banget. Nah selama Linda Bukan ini aku yang ketemu, ngomong loh ya. Ya, selama saya nih, paham. ini Saya ya, Bukan aku yang ngomong loh ya. selama Iya. Linda yang kesurupan nih ya, Linda yang kesurupan, selama kamu bertemu sama si Vina, ada ngelihat si Linda itu nggak dekat dia? Enggak. Loh kok katanya akrab? Sama Eki, dia tuh datang sama Eki doang, pakai motor kayak gitu, beli es di tempat yang aku beli seblak seperti itu. Jadi say hello aja. Kalau Linda-Linda yang lain yang nggak tahu, makanya ya nanti mungkin setelah BAP mungkin akan klarifikasi ke media ya mungkin, nggak tahu ya, aku nggak tahu. Kenapa ini tidak diteruskan, dalam arti tidak terus diselidiki sebetulnya keterangan Linda kayak gini. Di situ kan ada juga tuh Linda yang lain yang sebenarnya mengiyakan tuh Linda yang pakai tato gitu. Kan banyak memang di video saya juga sudah saya bahas itu ya. Banyak sekali memang Linda di luar sana. Linda yang mana gitu. Ya. Karena kita tahu sendiri juga bahwa Linda sih yang kesurupan ini juga sebenarnya tidak begitu dekat juga sama hubungannya sama si Vina gitu. Yang dekat itu adalah Mega dan Widya, ya, Mega dan Widya. Tapi anehnya kok kalau kita saksikan tuh ya, kalau kita mendengarkan kesaksian dari kakaknya Vina bahwa si Linda sama Vina teman dekat gitu ya, bestian lah. Tapi pada kenyataannya sih tidak sedekat yang kita bayangkan sebetulnya. Menarik sebetulnya, dan ini juga mungkin lepas dari pengamatan kita ya, analisa kita bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh kakaknya Vina di salah satu channel, di situ juga sebenarnya hubungan kakaknya Vina dengan Ibtu Erni terjalin romantis kayaknya sebetulnya, karena di keterangannya itu juga perkembangan kasus yang terjadi terus diinformasikan Ibtu R ini ke kakaknya Vina. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya. Ini dia videonya. Seingat saya Waktu itu pakai pengacara nggak? nggak ada sih Ada kalau seingat pengacara? saya sih ya. Nah, Karena terus memang dari keluarga sendiri nggak ada yang merasa ikut tanda tangan. Maksudnya nggak ada yang tanda tangan? Maksudnya kayak kuasa mungkin. tanda tangan kuasa Oh, gitu nggak ada. Nah terus bagaimana Mbak dan keluarga bisa tahu tentang perkembangan kasus ini? Oh sekarang udah begini, besok begitu, nanti akan ada ini dan seterusnya. Ada nggak yang ngasih tahu gitu? Ada. Waktu Siapa? itu kan memang Pak Rudi emang bapaknya Eki. Eki itu masih Tuh. suka ngasih informasi. Mbak, nanti tanggal sekian jam sekian kita ke Bandung. Mbak, tanggal sekian nanti ada acara pengadilan, hadir ya gitu. Hanya kayak gitu aja sih. Jadi menarik sebetulnya kalau kita lihat dari nada dia menyampaikan siapa si Ibtu R ini, sepertinya kakaknya Vina ini bukan hubungannya sama Ibtu R ini bukan terjalin sehari dua hari gitu ya.
ini terjalin sepertinya sudah lama gitu ya, sehingga kalau kita lihat dari nada bicaranya menanggapi si Ibtoer ini hal yang kayak udah kenal lama gitu ya. Dan ini juga semeton ya, menarik memang kemarin dalam BAP itu dijelaskan bahwa salah satu juga ini terjadi katanya si BAP yang ono ya, BAP yang ono. Di situ itu katanya sih terjadi di belakang gitu ya, di kasus pemerkosaan ini gitu ya, yang kemarin juga sempat ditinjau juga oleh tim Paradi gitu ya, di mana katanya sih kejadian itu terjadi gitu ya. Menarik disaksikan betul ya, ini dia. Dan dia nggak pernah dengar apa-apa. Jadi di sini, kosan di sini ada kosan Pak. Itu kosan Pak. Ada. Terus tanahnya tanah merah, kalau tahu. Jadi lokasi ini dulu hujan dan kaki korban semuanya itu pakaiannya itu bersih Ya. semua. Dan ini tanah merah. Kalau memang dirudah paksa di sini, iya belum berubah Pak. Memang ini nggak begini terus di tempatnya. Nah itu sebetulnya Kebun Pak, kebun. dari sini mestinya kotor ya. Iya. Tuh, lokasinya tanahnya merah dan dalam situasi hujan ya. Tapi anehnya dan sempat juga dipertanyakan di situ adalah kalau itu memang terjadi kasus pemerkosaan di situ, seharusnya yang namanya orang begitu aneh, mohon maaf ya, dalam situasi hujan, tanahnya itu juga tanah yang kalau dikenain air sedikit sudah becek, seharusnya kan bekas-bekas dia, entah itu dia saling kejar atau terjadi apa di situ, pasti minimal satu titik lah di mana gitu nempel gitu kan. Tapi yang terjadi semeton di situ tuh semuanya bersih ya, bersih. Jangankan kita melakukan seperti itu di tanah yang kayak seperti itu, kita berjalan saja dalam situasi hujan di tanah dengan struktur kayak gitu, pasti minimal kita adalah bekas-bekas percikan gitu ya. Ini menjadi keanehan juga, dan lebih lucu lagi, ketidakjelasan dan ketidakmasuk akalan ini diamini oleh orang-orang onono ya, yang menyebut bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan katanya ya, walaupun memang banyak sekali yang tidak dimasuk akal gitu kan keterangan yang ada di BAP gitu ya. Dan juga kembali kita ke sidang PK kemarin sementara ya, sempat memang terjadi antara ketegangan ya antara hakim ketua sama si tim Paradi, yang dimana dari hakim ketua mengatakan bahwa ini harus berstatus tertutup ya, sidang itu tutup. Nah itu yang langsung ditolak langsung oleh Paradi. Kenapa itu bisa terjadi dan kenapa mau seperti itu teman-teman? Kayaknya ini mau mengulang lagi pengadilan dulu gitu ya, yang dimana dulu itu katanya terbuka gitu, tapi status aslinya persidangan itu adalah tertutup. Ini saksinya semua. 2016 itu tertutup atau terbuka Pak? Tertutup. Gimana ceritanya? Keluarga orang tua itu tidak ada yang masuk, ada di depan pintu semua keluar. Kalau yang menyatakan itu sidangnya terbuka, itu dari mana makanya? Sedangkan pihak keluarga aja tidak bisa masuk. Tuh. Tertutup. Nah, Itu karena apa Pak dulu Pak? tidak tahu. Nah kalau sekarang Kalau sekarang mau tertutup lagi otomatis kan tidak bisa. Ya. Udah jelas dari sak aja udah jelas, masa mau ditutup lagi ya kan? Sekalian aja demo. Iya. Buat apa orang nggak salah di penjara? Pihak keluarga pengen terbuka atau tertutup? Terbuka lah. Terbuka biar masyarakat tahu ya Pak ya. Iya. Kalau tertutup justru curiga ya Pak. Nah curiga ada apa yang dibalik tertutup itu? Masalahnya masa 2016 tertutup, sekarang mau tertutup lagi? Saka terbuka, Saka aja PK kemarin terbuka. Nah, itu mungkin alasan sebetulnya kenapa kita harus terus bersuara tentang kasus ini ya. Kemarin juga saya pernah bilang bahwa perjuangan kita akan selesai kalau yang 7 orang ini akan bebas gitu ya. Terus saya suarakan, yuk semangat ini membela keadilan. Mudah-mudahan ini adalah tonggak sejarah untuk kita seperti rakyat biasa, bahwa jangan mempermainkan keadilan itu. Bahwa keadilan itu adalah bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan hanya bagi orang-orang yang tertentu yang punya jabatan, yang banyak uang dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lemah sekarang ini,
Yuk berpikir bagaimana sih misalnya ya nauzubillah ya ini terjadi ke keturunan atau keluarga-keluarga kita. Ya, terus kita bersuara. Tapi intinya sekarang sepertinya sih ini tidak akan diikuti ya. Kalaupun hakim ketua mau ini adalah sifatnya tertutup. Tapi mohon maaf ini 2024 ya. Yang dimana kalau coba saja statusnya tertutup. Oh, netizen seluruh Indonesia ini akan bersatu lagi untuk bagaimana kembali fokus ke persidangan ini gitu. Ya. Dan menarik sebetulnya ini juga ya. Saya sekarang ini memflash kembali ya, flashback kembali saksi-saksi yang ada di sana gitu ya, untuk mengingatkan kembali bahwa begitu banyak saksi yang sudah dihadirkan ya, yang luput dari mungkin yang luput dari perhatian kita gitu ya. Mudah-mudahan subscriber saya menonton ini. Dulu kan Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, cuman ya itu dari penyidik tuh bilang kalau tidur di Pak RT aja tidak membukakan kunci kontrakan. Jadi Teguh tuh gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kamu tidur di kontrakan Pak RT, kamu tuh akan bahaya ikut sama yang teman 5 itu. Jadi pikiran Teguh tuh kemana-mana takut waktu itu. Ya, ditambah masih sekolah, jadi takut. Jadi Teguh tetap kayak gitu tuh. Jadi ya diarahkan lah. Habis beli nasi kuning, terus pulanglah ke rumah Pam gitu. Jadi habis beli nasi kuning tuh, jadi diarahkannya ke GSP, terusnya langsung ke rumah Pam. Terus Teguh bilang suruh tidur di rumah Pam itu. Ya menyesal, udah tidak sesuai dengan yang Teguh inginkan gitu. Padahal kan Teguh tidur di situ. Ini waktu kejadian di rumah Pastren mungkin ya si Teguh ya. Tapi intinya semeton bahwa kalau kita diam sekarang ya, kalau kita berhenti berjuang dalam situasi seperti ini gitu kan, maka ini akan terus pola-pola ini akan terus dilakukan gitu dengan orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang kebalik pola pikirnya gitu. Orang-orang yang tidak punya hati nurani. Jadi kita akan buktikan semeton ya bahwa keadilan, kebenaran itu adalah hak semua orang gitu. Ya, semangat berjuang ya semeton ya, jangan sampai kendor tuh ya. Dan selalu juga saya berpesan di akhir video semeton ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.